Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat ya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Rabu tanggal 10 November tahun 2021. Alhamdulillah kita masih bisa belajar lagi ya tematik. Nah, sekarang kita memasuki subtema yang baru, yaitu subtema keluargaku. Silahkan anak-anak boleh disiapkan bukunya, student booknya. Hari ini kita akan belajar tentang keluarga, yaitu keluarga inti, dan nanti kita akan melihat pohon keluarga. Seperti apa ya pohon keluarga? Oke, nanti Bu Guru akan jelaskan. Pembahasan yang akan kita bahas yang pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 36 sebagai sumber pembelajaran kita. Kemudian keluarga inti, pohon keluarga, kita akan membuat simpulan, dan yang terakhir tugas. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Let's recite ta'awudzan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sumber pembelajaran kita dalam materi keluarga ini yaitu dari Quran Surat An-Nisa ayat 36. Anak-anak mohon disimak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbul man kana mukhtalan fakhura. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, di sini kita garis bawahi disebutkan bahwa berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kemudian kerabat karib, dan adapun yang lainnya seperti anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, serta tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya ya. Nah, ini yang utama itu kepada kedua orang tua. Jadi kita harus berbakti kepada ke orang tua, bahwa orang tua itu yang utama, kemudian saudara atau kerabat karib. Nah, sekarang kita langsung ke materi, yaitu tentang keluarga inti. Anak-anak punya keluarga ya pastinya. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan juga kalian. Misalnya kalian punya kakak atau adik. Nah, itu keluarga. Ada pula kakek, nenek, paman, atau bibi. Nah, kita itu bisa hidup di dunia ya karena adanya orang tua. Dan kita itu harus memiliki sikap saling menyayangi antar keluarga. Karena kalau tidak bersama keluarga, kita tidak akan bisa seperti ini, terutama terhadap orang tua. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah karena telah diberikan keluarga yang sangat menyayangi kita dan begitu baik serta tulusnya kepada kita semua. Bu, keluarga inti itu siapa aja? Nah, seperti yang tadi Ibu sudah sebutkan, biasanya yaitu ayah, ibu, kalian, dan adik atau kakak kalian. Nah, sekarang kita ini dulu ya, bahas dulu tentang Raffi, tentang keluarganya Raffi.
keluarga inti Raffi. Nah, yang pertama ini ada foto atau gambar dari ayahnya. Ayahnya Raffi bernama Ali. Lalu di sebelahnya ada gambar ibunya. Ibunya bernama Lia. Lalu Raffi punya adik yang bernama Rara. Masya Allah, imut ya adiknya. Lalu Raffi juga punya kakak yang bernama Ami. Nah, ini disebut dengan keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak-anaknya. Misalnya, Bu, kalau mama aku mah sama ayah sama bunda aku mah punya anaknya 5 atau misalnya 3. Nah, itu termasuk juga ke dalam keluarga inti. Nah, sekarang tentang pohon keluarga. Bu, apa sih pohon keluarga itu? Kok keluarga ada pohonnya? Misalnya ada ayah pertanyaan dari anak-anak seperti itu. Kenapa sih keluarga ada pohonnya? Nah, bukan keluarga yang memiliki pohon, tetapi pohon keluarga itu istilah atau sebutan bagi silsilah keluarga. Jadi kita biar tahu keluarga kita keseluruhan, misalnya dari kakek nenek dari ayah atau kakek nenek dari ibu. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah pohon keluarga dari keluarga Raffi. Kita lihat yang paling atas, ini adalah gambar atau foto dari kakek dan neneknya Raffi. Nah, kakeknya Raffi bernama Halim, lalu neneknya bernama Farida. Kakek dan neneknya Raffi memiliki anak, yaitu ibunya Raffi yang bernama Ibu Lia. Nah, ibunya Raffi ini menikah dengan ayahnya yang bernama Ali. Nah, ibunya Raffi ini memiliki adik yang bernama Paman Fahri. Lalu Paman Fahri ini menikah dengan bibinya yang bernama Nia. Nah, jadi kakek sama neneknya Raffi ini punya anak 2, yaitu ibunya Raffi yang bernama Ibu Lia dan Paman Fahri. Nah, lalu ibunya Raffi, Ibu Lia, menikah dengan ayahnya, punya anak 3, yaitu kakak Ami, Raffi, dan adik Rara. Nah, kalau Paman Fahri bersama Bibi Nia memiliki anak 2, yaitu Feni dan Faisal. Nah, Raffi ke anak pamannya ini menyebutnya sepupu. Nah, sepupu ya. Nah, ini bisa diperjelas lagi, misalnya, Bu, kakek itu siapa, atau nenek itu, yang disebut nenek itu siapa, misalnya ada yang masih bingung. Kakek adalah ayah dari ibu atau ayah kita. Jadi ayahnya ibu atau ayah kita. Kalau nenek, ibunya yang melahirkan ayah atau ibu kita. Sama, jadi ayah sama ibu kita itu punya orang tua, ya, yang kita sebut dengan kakek atau nenek, kakek dan nenek. Lalu ayah dan ibu kita. Ayah dan ibu itu orang tua kita. Ayah sebagai keluarga, sebagai kepala keluarga, kemudian ibu sebagai wanita yang melahirkan kita dan mengurus kita dari sejak kandungan sampai kita sebesar ini. Selanjutnya, paman dan bibi. Paman dan bibi ini adalah saudara laki-laki. Kalau paman, saudara laki-laki dari ayah atau ibu kita, sedangkan bibi, saudara perempuan dari ayah atau ibu kita. Kalau tadi Raffi
saudara dari ibunya ini pamannya. Jadi Ibu Raffi memiliki saudara laki-laki yang disebut dengan paman. Lalu pamannya ini menikah. Nah, jadi kita menyebut bibi kepada istri pamannya. Kemudian ini saudaranya Raffi. Misalnya kalian ada yang memiliki kakak seperti Raffi. Nah, kakak itu saudara kita yang lahirnya sebelum kita. Jadi yang pertama itu kakak kita. Nah, kalau punya kakak berarti lahirnya sebelum kalian. Kemudian adik, kalau adik itu saudara yang lahirnya setelah kita. Jadi lebih muda adik. Nah, yang terakhir ini adalah sepupu. Sepupu itu anak dari paman atau bibi kita. Nah, tadi kalau Raffi memiliki sepupu 2, yaitu Feni dan Faisal. Mereka anak dari pamannya. Nah, dari paman Fahri. Nah, sekarang coba sebutkan siapa lagi anggota keluarga yang belum kita sebut. Ada nggak ya? Coba Bu Guru ingat-ingat. Oh iya, anak-anak, ada yang memiliki uwa nggak? Tahu nggak uwa itu siapa? Uwa itu kakaknya ayah atau ibu kita yang duluan lahir ya. Jadi ayah atau ibu kita itu punya kakak. Nah, kita ke kakak dari ayah atau ibu kita itu menyebutnya uwa. Nah, uwa juga kan belum ada di pohon keluarga Raffi karena ibunya tidak memiliki kakak, hanya punya adik saja. Nah, sekarang kan kita baru tahu yang kita memanggil apa ke orang tua dari ayah dan ibu, kita memanggil apa ke adik dari ayah atau ibu. Nah, sekarang bagaimana mereka memanggil kita? Nah, seperti pada gambar ini, kakek dan nenek memanggil kepada ayah dan ibu itu anak ya. Nah, anak. Lalu ayah dan ibu ke kita. Ayah dan ibu kalian, ayah dan bunda kalian ke kalian manggilnya anak. Lalu kalau kakek dan nenek kepada kalian itu memanggilnya cucu. Jadi ini sebutannya. Kalau kita tadi tahunya kakek dan nenek, paman dan bibi. Nah, sekarang ini dari mereka ke kita gitu. Jadi kakek dan nenek ke kita itu manggilnya cucu gitu. Nah, sekarang kita simpulkan. Tadi kita sudah belajar tentang keluarga inti ya. Keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga kita dan saudara-saudara kita, kakak atau adik. Lalu kita sudah melihat silsilah keluarga Raffi. Sekarang kita mengerjakan tugas ya di workbook kegiatanku. Silahkan anak-anak siapkan bukunya seperti di dalam gambar. Untuk tugasnya silahkan anak-anak buka workbooknya halaman 3 dan 4. Untuk halaman 3 yang ada gambar-gambarnya itu anak-anak menuliskan istilah dalam keluarga. Nah, misalnya yang tadi ibu kan sudah jelaskan. Kakek dan nenek ke ayah dan ibu manggilnya anak. Seperti itu. Lalu ayah dan ibu ke kalian manggilnya apa? Kakek dan nenek ke kalian manggilnya apa? Dan di yang bawahnya itu paman dan bibi memanggil kalian apa? Seperti itu. Lalu di bawahnya kalian memasangkan nama anggota keluarga sesuai dengan artinya. Ayah dan ibu itu siapa ya? Nah, nanti dipasangkan ada 6 pertanyaan. Kemudian halaman 4. Di sana kalian menuliskan nama-namanya. Lihat gambarnya. Boleh juga dibaca Kak pernyataannya. Misalnya yang pertama, itu gambar siapa ya? Yang paling kiri
Ya, gambar kakek. Kalau pernyataannya ayahnya ibu atau bapak adalah kakek, betul. Jadi lebih mudah kalian lihat saja gambarnya, tapi untuk latihan membaca boleh dibaca saja. Jadi sekalian latihan baca. Nah, itu saja tugasnya. Jika sudah selesai, dokumentasikan lalu kirimkan langsung ke Bu Guru. Untuk kelas Ar-Rahman kirim ke Bu Nurul, dan untuk kelas Ar-Rahim kirimkan ke Bu Iif. Jangan lupa sebelum mengerjakan tugas ucapkan dulu basmalah supaya diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah. Nah, cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan dalam penyampaian materi. Mohon dimaafkan ya anak-anak. Dan untuk penutupnya kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dan ilmu yang bermanfaat serta barokah. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian, Bu Guru tutup ya dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.